Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Biologi Dasar. Pada perkuliahan kali ini, kami akan mempresentasikan materi Sistem Koordinasi Hewan. Adapun anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri, Yuliana Mahmudin dengan NIM G041201051, Dea Asrifani Titus dengan NIM G041201053, Wardah Huriyah dengan NIM G041201054. Silahkan simak baik-baik video dari kelompok kami. Selamat menonton. Apa sih sistem koordinasi pada hewan itu? Nah, sistem koordinasi merupakan sistem saraf atau pengaturan tubuh berupa penghantar impuls saraf ke susunan saraf pusat. Nah, pemrosesan impuls saraf dan perintah untuk memberi tanggapan rangsangan atau sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Nah, sistem koordinasi pada hewan meliputi sistem saraf beserta indera dan sistem endokrin atau hormon. Nah, sistem saraf merupakan sistem yang sangat khas bagi hewan karena sistem saraf ini tidak dimiliki oleh tumbuhan. Sistem saraf yang dimiliki oleh hewan itu berbeda-beda loh. Nah, semakin tinggi tingkat hewan, semakin kompleks pula sistem sarafnya. Nah, ternyata jika ditinjau secara evolusi, sistem saraf manusia memiliki tingkat evolusi paling tinggi. Sistem saraf paling sederhana adalah hanya ada jaring-jaring saraf dan paling kompleks memiliki otak dengan korteks cerebrum yang berlipat-lipat, di mana disusun oleh neuron yang sangat banyak. Semua pusat berada di kepala karena sensorik ada di kepala untuk menemukan lingkungan. Sistem saraf kita akan mendeteksi lingkungan sehingga dapat merespon dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, oleh karena itu, respon kita akan selalu berupa refleks karena semuanya melalui lengkung refleks. Nah, kita masuk kepada sistem saraf vertebrata, di mana sistem saraf vertebrata dibagi menjadi beberapa subbagian didasarkan atas perbedaan anatomi, fisiologi, serta fungsinya. Nah, seperti yang kita ketahui, sistem saraf terbagi atas dua, yaitu sistem saraf pusat atau otak dan korda spinalis, dan sistem saraf perifer, di mana lintasan motoris dan sensoris membawa informasi dari dan ke sistem saraf pusat. Nah, lintasan motoris selanjutnya dibagi menjadi sistem somatik yang merangsang otot skelet dan sistem otonom yang meneruskan sinyal menuju otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Nah, sistem otonom selanjutnya dibagi menjadi saraf simpatik dan parasimpatik. Unit fungsional sistem saraf pada vertebrata adalah neuron, yakni suatu sel saraf yang ditandai adanya badan sel, akson, dan dendrit. Neuron dikelilingi dan terbungkus oleh sel-sel glia. Pada sistem saraf pusat, sel-sel glia ini disebut neuroglia, dan pada sistem saraf perifer disebut sel Schwann. Pada vertebrata, sebagaimana halnya pada invertebrata, badan sel saraf sering dijumpai berkelompok. Kelompokan badan sel saraf di luar sistem saraf pusat disebut ganglia, sedangkan di dalam sistem saraf pusat biasanya disebut nuklei. Akson atau serabut-serabut saraf juga mengelompok, disebut berkas atau bundles. Nah, berkas saraf ini dikenal sebagai traktus bila berada di dalam sistem saraf pusat dan disebut nervus bila terletak pada sistem saraf perifer. Nah, individu akson pada traktus dan nervus sering diselubungi oleh benang-benang myelin yang dibentuk oleh sel-sel glia yang terspesialisasi. Gambar di samping ini merupakan gambar struktur neuron motor. Nah, kita masuk kepada sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat meliputi otak atau encephalon dan sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Nah, keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan. Nah, kita akan membahas tentang otak atau encephalon yang mempunyai 5 bagian utama. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Otak besar merupakan sumber dari semua kegiatan atau gerakan sadar atau sesuai dengan kehendak, walaupun ada juga beberapa gerakan refleks otak. Yang kedua, otak tengah atau mensencephalon. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas atau dorsal otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Nah,
Yang ketiga, otak kecil atau cerebellum. Cerebellum merupakan fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Yang keempat, jembatan Farol atau pons Faroli. Jembatan Farol berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan bagian kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Yang kelima, sumsum sambung atau medula oblongata berfungsi menghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Sumsum sambung juga mempengaruhi jembatan, refleks fisiologi, serta detak jantung, tekanan darah, volume dan kecepatan respirasi, dan sekresi kelenjar pencernaan. Selain itu, sumsum sambung juga mengatur gerak refleks yang lain. Selanjutnya, sistem saraf pusat yang kedua ialah sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang ada dua bagian seperti sayap yang terbagi atas sayap atas dan sayap bawah. Sayap atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Impuls sensori dari reseptor dihantar masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal, dan impuls motorik keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung yang disebut asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensorik dan akan mengantarkannya ke saraf motorik. Pada bagian putih terdapat serabut saraf asosiasi. Kumpulan serabut saraf membentuk urat saraf. Urat saraf yang membawa impuls ke otak merupakan saluran asenden, dan yang membawa impuls yang berupa perintah dari otak merupakan saluran desenden. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar atau yang disebut sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur otak, seperti denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar disusun oleh saraf otak atau saraf kranial dan saraf sumsum tulang belakang. Saraf kranial yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak, dan saraf sumsum tulang belakang yaitu saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Saraf otak ada 12 pasang yang terdiri dari 3 pasang saraf sensorik, 5 pasang saraf motorik, 4 pasang saraf gabungan sensorik dan motorik. Saraf otak dikhususkan untuk daerah kepala dan leher, kecuali nervus vagus yang melewati leher ke bawah sampai daerah toraks dan rongga perut. Nervus vagus membentuk bagian saraf otonom. Karena daerah jangkauannya sangat luas, maka nervus vagus disebut saraf pengembara dan sekaligus merupakan saraf otak yang paling penting. Kemudian, saraf sumsum tulang belakang berjumlah 31 pasang. Saraf gabungan. Berdasarkan asalnya, saraf sumsum tulang belakang dibedakan atas 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Selanjutnya, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Dalam sistem ini terdapat beberapa jalur, dan masing-masing jalur membentuk sinapsis yang kompleks dan juga membentuk ganglion. Fungsi sistem saraf simpatik dan prasimpatik selalu berlawanan. Sistem saraf prasimpatik terdiri dari keseluruhan nervus vagus bersama cabang-cabangnya ditambah dengan beberapa saraf otak lain dan saraf sumsum sambung. Fungsi saraf otonom. Saraf prasimpatik diantaranya yaitu mengecilkan pupil, menstimulasi aliran ludah, memperlambat denyut jantung, memperbesar bronkus, menstimulasi sekresi kelenjar pencernaan, kemudian mengkerutkan kantung kemih. Selanjutnya, fungsi saraf simpatik yaitu memperbesar pupil, menghambat aliran ludah, mempercepat denyut jantung, mengecilkan bronkus, menghambat sekresi kelenjar pencernaan, dan menghambat kontraksi kendung kemih. Sistem saraf pada hewan vertebrata.
Sistem saraf pada amfibi dibedakan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf pada aves serupa dengan sistem saraf pada manusia dan hewan menyusui. Segala kegiatan saraf diatur oleh sistem saraf pusat. Yang ketiga, sistem reproduksi Pisces menerima rangsangan dari lingkungannya melalui organ perasa. Rangsangan tersebut selanjutnya diteruskan dalam bentuk impuls ke otak. Respon yang diberikan oleh otak dimanifestasikan dalam bentuk tingkah laku. Yang keempat, sistem saraf pada reptil. Terdapat 12 pasang saraf kranial. Reptil memiliki otak dengan lobus olfactorius yang panjang, hemisfer cerebral, dua lobus opticus, cerebellum, dan medula oblongata yang melanjutkan ke kodra saraf. Pada lidah terdapat kuncup-kuncup perasa dan terdapat organ pembau pada rongga hidung. Yang kelima, sistem saraf pada mamalia secara umum memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas lain. Cerebrum berukuran lebih besar jika dibandingkan keseluruhan bagian otak. Mamalia memiliki 12 pasang saraf krinal dan 31 pasang saraf spinal. Selanjutnya yaitu impuls saraf. Apa itu impuls saraf? Impuls saraf adalah sinyal yang digerakkan oleh rangsangan listrik, kimia, atau mekanis ke depan segmen filamen akson. Ini menghasilkan perubahan potensial gradien saluran tegangan gate melintasi membran. Dihasilkan dari gerakan ion masuk dan keluar dari aksolema. Perubahan perbedaan potensial atau perubahan fase potensial istirahat ke potensial aksi mengarah pada konduksi sinyal dari satu neuron ke neuron lainnya. Ada dua mode konduksi impuls saraf, yaitu konduksi kontinu dan konduksi saltatori. Yang pertama yaitu konduksi kontinu atau berkelanjutan. Ini juga disebut sebagai konduksi non-myelin, di mana aliran impuls saraf lebih lambat yaitu 0,1 meter per second. Ini terjadi pada akson yang tidak terdominasi, di mana ion mengalir ke seluruh segmen akson melalui saluran tegangan gater. Yang kedua, konduksi saltatori. Ini juga mengacu pada konduksi myelin, di mana potensial aksi jatuh jauh lebih cepat, yaitu 100 meter per second dari satu node ke node yang lain. Ini terjadi pada akson myelinated, di mana aliran ion terputus karena distribusi saluran tegangan gater tidak merata. Selanjutnya, transmisi impuls saraf. Neuron melakukan transport potensial aksi atau impuls saraf melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu polarisasi. Ini adalah kondisi potensial istirahat yang bermuatan listrik tetapi tidak konduktif. Konsentrasi ion natrium di dalam cairan ekstraseluler sekitar 16 kali lebih tinggi daripada sitoplasma atau aksoplasma akson. Sebaliknya, kadar ion kalium di dalam aksoplasma 25 kali lebih tinggi daripada cairan ekstraseluler yang memiliki ion natrium. Yang kedua yaitu depolarisasi. Ini adalah status potensial bergradasi di mana stimulus ambang yang memiliki potensi minus 55 MV membawa perubahan dalam potensi membran. Stimulus ambang harus memiliki potensi untuk mengubah potensial membran istirahat menjadi potensial membran aksi. Yang ketiga yaitu repolarisasi. Ini adalah tahap pengembalian keseimbangan listrik di dalam dan di luar membran sel. Tingginya konsentrasi ion natrium di dalam aksoplasma akan memicu saluran tegangan minus K+ dibuka. Selama repolarisasi, ion kalium akan mengaliri saluran K+ di luar membran sel. Setelah pembukaan saluran gater tegangan kalium, saluran gater tegangan natrium akan ditutup dan tidak menyebabkan masuknya ion natrium. Oleh karena itu, langkah ini mempertahankan atau mengembalikan potensi membran asli. Yang keempat, periode refraktori. Ini adalah tahap akhir, di mana potensi membran membentuk kembali distribusi asli ion natrium dan kalium melalui pompa ATPase natrium kalium. Pompa ATPase natrium kalium memfasilitasi konversi membran sel lagi ke keadaan potensial istirahat, di mana ia dapat menanggapi stimulus baru. Ini termasuk 2 kalium dan efflux 3 ion natrium ke dalam dan di luar sel terhadap gradien konsentrasi oleh aktivitas ATPase itu berlangsung selama 2 milidetik.
Tahap yang kelima yaitu sinapsis. Ketika impuls saraf mencapai terminal sinaptik akson, ia akan ditransmisikan dari satu neuron ke neuron yang berikutnya melalui fenomena yang dikenal sebagai sinapsis. Transmisi sinyal melibatkan penyatuan terminal akson dari satu neuron atau neuron prasinaptik ke dendrit dari neuron lain atau neuron postsinaptik. Ada ruang 0,2 mu di tengah neuron pra dan pasca sinaptik yang disebut sebagai celah sinaptik. Kesimpulannya yaitu, sistem saraf merupakan sistem yang khas bagi hewan, karena sistem saraf ini tidak dimiliki oleh tumbuhan. Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensorik indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homostatif berbagai proses fisiologis tubuh. Dengan sistem saraf ini, makhluk hidup dapat merasakan adanya rangsangan. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.